Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Hafiz dan ada rekan saya yaitu Amanda Tri Rizky Suhandi dan juga ada Novi Nurhayati. Di sini kami akan memaparkan makalah tentang studi fenomenologi kecanduan TikTok pada remaja usia 15 sampai 20 tahun. Oke, next. Baik, yang pertama kita masuk ke latar belakang. Apa sih latar belakang yang kita ambil? Yaitu ada yang pertama, kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari smartphone. Lalu ada pengguna aktif media sosial di Indonesia khususnya TikTok sudah mencapai 191 juta jiwa orang pada Januari 2022. Pengguna media sosial yang paling lama menggunakan media sosial merupakan usia muda, yaitu remaja ya. Lalu aplikasi yang cepat populer dan digandrungi semua kalangan adalah TikTok terutamanya. Lalu yang selanjutnya, tujuan penelitian dari kelompok kami yaitu bagaimana sih dampak kecanduan dari aplikasi TikTok pada remaja usia 15 sampai 20 tahun tersebut. Lalu ada mengapa remaja yang berusia 15 sampai 20 tahun dapat mengalami kecanduan TikTok. Lalu bagaimana pada remaja dalam mengembangkan kreativitas yang mereka miliki untuk mereka share di aplikasi TikTok. Dan apa yang menjadi alasan para remaja usia 15 sampai 20 tahun lebih mendahulukan popularitas dan mempunyai standar kehidupan dari segala aspek dan bidang terutama style atau cara berpakaian. Next, yaitu selanjutnya manfaat penelitian. Apa sih manfaat penelitiannya? Yang pertama, ada sebagai pengembang informasi ilmiah mengenai studi fenomenologi kecanduan TikTok terhadap remaja usia 15 sampai 20 tahun. Lalu selanjutnya yaitu sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang ilmu komunikasi umumnya dan bidang filsafat komunikasi khususnya. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Nopi. Mangga untuk Nopi dipersilahkan. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada kajian pustaka. Di sini kami menggunakan 3 penelitian terdahulu sebagai referensi. Yang pertama ada teori utopian teknologi yang digagas oleh Thomas More. Dijelaskan bahwa teknologi dan sains adalah sebuah perluasan medan pengalaman yang sebelumnya itu belum pernah ada atau belum pernah terpikirkan. Digambarkan pula sebagai sebuah hal yang penuh dengan ambisius. Yang kedua ada fenomena sosial media dan kaum milenial studi kasus TikTok. Nah, berpijak pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yohana Nonibulele dan Tony Wibowo dari Universitas Internasional Batam, menunjukkan bahwa aplikasi TikTok menjadi salah satu aplikasi yang bermanfaat, tidak hanya untuk hiburan, tetapi juga sebagai sumber informasi dan pengasah kreativitas. Namun, aplikasi TikTok juga tidak luput dari video-video yang tidak layak untuk ditonton. Nah, untuk yang selanjutnya, yang ketiga ada pengaruh penggunaan aplikasi TikTok terhadap perilaku kecanduan mahasiswa yang dilakukan oleh Mela Rahmayani dan rekannya dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Unsika, yang membahas tentang pengaruh penggunaan aplikasi TikTok terhadap perilaku kecanduan mahasiswa. Di situ menunjukkan bahwa analisis dan deskripsi variabel banyak responden yang setuju terhadap pernyataan sering membuka aplikasi TikTok pada ponselnya.
Selanjutnya ada metodologi penelitian. Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan metodologi pendekatan kualitatif dengan studi fenomenologi, dan subjek penelitiannya itu satu orang remaja usia 15 tahun dengan inisial RAP, dan 2 orang remaja usia 19 tahun dengan inisial SFA dan RM. Objek penelitiannya fenomena kecanduan TikTok. Dan di sini menggunakan tipe wawancara observasi terstruktur. Selanjutnya ada hasil penelitian yang akan dipaparkan oleh Amanda. Mangga Amanda. Ya, baik. Terima kasih, Novi. Saya akan memaparkan hasil penelitian dari narasumber SFA. Jadi, sebelum masuk ke hasil analisis, ada profil singkat yang akan saya paparkan. Jadi, SFA ini merupakan seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Kota Bandung. Saat ini ia berusia 19 tahun dan sudah menggunakan aplikasi TikTok sejak tahun 2021. Jadi alasan ia menggunakan atau mengunduh aplikasi TikTok ini karena banyaknya konten-konten aplikasi TikTok menyebar di media sosial lain, khususnya Instagram. Dan juga ia sering mengakses TikTok saat merasa bosan, dan hal tersebut dilakukan tanpa unsur kesengajaan, melainkan hanya refleks. Dan juga konten yang sering muncul di beranda narasumber SFA ini merupakan konten seputar edukasi dan tutorial yang menunjang perannya sebagai mahasiswa. Dan juga selain sebagai penonton, ia juga membuat konten. Konten yang dibuat yaitu seputar aktivitasnya sehari-hari. Namun, ia mengatakan lebih sering sebagai penonton konten orang. Dan juga menurut saudari SFA ini, kreativitas dapat diasah dari proses pembuatan dan pengeditan konten. Adapun menurutnya harus lebih berhati-hati dalam memilah konten yang akan ditonton. Dan ada kecenderungan saudari SFA ini mengubah cara berpakaian atau style dikarenakan penggunaan dari aplikasi TikTok. Ia menilai bahwa apa yang ia lihat di TikTok ini banyak sekali inspirasi outfit yang kreatif dan juga kolaboratif, dan juga ia berpendapat bahwa ia tidak mau ketinggalan tren. Dan ia mengatakan bahwa aplikasi TikTok ini akan berguna di masa depan apabila ia dapat atau yang lainnya dapat memilih konten yang akan ditonton ataupun yang akan dibuat. Sekian. Selanjutnya ada paparan narasumber RAP oleh Muhammad Rifki Hafiz. Mangga Rifki. Baik, terima kasih. Nah, untuk hasil analisis data yang diperoleh dari lapangan saat mengobservasi RAP, apa sih jawaban dari RAP atas pertanyaan yang saya ajukan dalam wawancara? Yang pertama, bahwa dia sudah menggunakan aplikasi TikTok sudah lama, lebih dari 1 tahun, kurang lebih. Dan awal dia tahu aplikasi TikTok tersebut dari mana? Itu dari sahabat yang mempunyai aplikasi TikTok. Di situ dia ingin mencoba untuk melihat kecanggihan yang ada di dalam aplikasi TikTok tersebut. Dalam sehari dia bisa menghabiskan waktu selama 15 menit untuk membuka aplikasi TikTok. Lalu apa sih alasan RAP menurut aplikasi TikTok? Yaitu karena dia beranggapan bahwa aplikasi TikTok ini sebagai sumber hiburan atau sebagai sumber hiburan. Lalu konten yang sering muncul di beranda RAP yaitu biasanya konten seputar game, konten animasi, konten jedak-jeduk, dan lain sebagainya. Nah, dalam aplikasi TikTok ini,
RAP berperan sebagai apa sih? Yaitu dia berperan sebagai penonton dan juga sebagai pembuat konten. Lalu konten yang dia buat bisa dihitung jari, hanya sekitar 10 konten dengan masing-masing viewers tidak lebih dari 4 atau 3. Kata RAP memang susah bagi RAP untuk mendapatkan popularitas dan dia sudah merasakan betapa sulitnya mencari popularitas itu. Nah, ada permasalahannya. Permasalahan atau pengaruh aplikasi TikTok untuk RAP adalah bikin stres berat, lalu juga tidak percaya diri. Nah, tanggapan orang sekitar saat RAP mencoba membuat tren TikTok, mereka merasa biasa saja dan tidak memperdulikan karena memang sudah banyak gitu ya yang membuat konten atau tren dari TikTok tersebut. Menurut tanggapan dari RAP, aplikasi TikTok ini bisa menjadi peluang bagi yang ingin menjadi content creator. Karena selain untuk mengembangkan skill, penghasilan dari TikTok sangat tidak main-main. Dan juga aplikasi TikTok ini bisa bermanfaat tergantung dari yang kita menggunakannya. Begitu tanggapan dari RAP. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Novi. Silakan Novi. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada data yang diperoleh dari lapangan saat mengobservasi RIMA atau RM. RM ini merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Negeri di Bandung. Awalnya RM menggunakan aplikasi TikTok itu sejak awal munculnya corona. Nah, aplikasi TikTok itu banyak memberikan dampak positif bagi diri Rima. Salah satunya TikTok dapat menjadi sumber informasi yang didapat dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Rima juga berkeinginan untuk menjadi seorang konten kreator yang bisa menghasilkan uang dari TikTok karena menurutnya penghasilannya itu sangat luar biasa dan tidak main-main gitu. Namun terdapat dampak negatifnya juga katanya yang Rima dapat. Salah satunya itu yaitu terkadang TikTok itu membuat overthinking dan merasa insecure atau tidak percaya diri. Salah satunya itu dengan kalimat kalau kamu cantik atau ganteng berarti kamu aman. Nah, si kalimat itu terkadang membuat diri dia itu minder atau insecure gitu. Nah, di luar hal itu, Rima tidak terlalu mengikuti tren-tren yang aneh, karena berhubung ia juga salah satu mahasiswa, jadi hanya membuka aplikasi TikTok itu di saat waktu luang yang dia punya, karena ada hal-hal yang lebih penting dan tanggung jawab yang harus dipenuhi sebagai mahasiswa. Mungkin segitu aja hasil observasi dari Rima. Selanjutnya ada pembahasan yang akan dipaparkan oleh Amanda. Mangga Amanda. Ya, baik. Terima kasih. Ya, selanjutnya ada pembahasan. Jadi, berdasarkan hasil analisis mengenai fenomena kecanduan TikTok terhadap remaja usia 15-20 tahun, ditunjukkan ada 4 tema penting yang menjawab pertanyaan penelitian. 1, ada pengalaman pengguna aplikasi TikTok. Kedua, seputar konten aplikasi TikTok. Ketiga, pengembangan kreativitas remaja. Dan yang terakhir, popularitas dan standar hidup remaja. Jadi untuk yang pertama, untuk pengalaman pengguna aplikasi TikTok bagi para pengguna, yaitu meliputi adanya alasan mengunduh, awal mula mengenal, alasan sering mengakses, dan perubahan serta dampak yang terjadi akibat aplikasi TikTok. Dihubungkan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mela Rahmayani dan kawan-kawan, disebutkan bahwa intensitas penggunaan aplikasi TikTok adalah semakin baik intensitas penggunaan aplikasi TikTok, tentu akan semakin meningkatkan perilaku kecanduan.
Nah, beberapa narasumber ini kan sering mengakses aplikasi TikTok-nya dan dijelaskan bahwa mereka ingin mendapatkan hiburan dan menghilangkan rasa bosan, dan hal tersebut dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan, melainkan hanya refleks saja. Nah, untuk selanjutnya ada seputar konten aplikasi TikTok yang dibahas, yaitu mengenai konten yang sering muncul, seringnya membuat konten, serta perasaan minder atau insecure yang dirasakan pengguna TikTok. Nah, dihubungkan pula dengan penelitian terdahulu bahwa isi konten tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat perilaku kecanduan. Justru sebaliknya dijelaskan pula bahwa semakin baik isi konten aplikasi TikTok tentu akan semakin menurunkan perilaku kecanduan. Nah, ada beberapa narasumber juga yang menyatakan bahwa mereka konten yang sering muncul di beranda mereka yaitu konten seputar edukasi dan tutorial. Dan untuk yang ketiga, pengembangan kreativitas remaja, itu masih berhubungan dengan konten yang dibuat. Jadi, konten positif dan kreatif yang ditonton dapat memicu pengembangan kreativitas diri. Dihubungkan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yohana Noni Bulele dan Tony Wibowo menunjukkan bahwa aplikasi TikTok menjadi salah satu aplikasi yang bermanfaat tidak hanya untuk hiburan semata, tetapi juga sebagai sumber informasi dan pengasah kreativitas. Beberapa narasumber juga mengungkapkan bahwa aplikasi TikTok ini sebagai sumber informasi dan bisa membuat kreativitas menjadi lebih tinggi dan luas. Dan juga yang terakhir ada popularitas dan standar hidup remaja. Nah, kan popularitas dari TikTok ini sendiri juga sudah meningkat secara global. Namun untuk popularitas penggunanya dari beberapa narasumber menanggapi bahwa popularitas akan mudah didapat jika konten yang dibuat menarik. Dan juga TikTok itu menyebar sangat cepat untuk konten-kontennya dan penggunanya itu juga berjumlah besar. Dan untuk standar gaya hidup dapat dilihat dari kecenderungan mengubah style atau berpakaian, dan dihubungkan dengan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa aplikasi TikTok dijadikan sebagai eksistensi diri yang bangga untuk ditunjukkan kepada orang lain. Nah, beberapa narasumber juga menjelaskan bahwa mereka ingin mengubah style mereka ke arah yang lebih baik, yaitu menunjukkan style yang kreatif, kolaboratif, rapih, dan menjadi diri sendiri. Nah, untuk selanjutnya akan saya paparkan kesimpulan. Boleh di next. Nah, untuk kesimpulan, yaitu satu, ada alasan mengunduh aplikasi TikTok. Jadi, seperti yang tadi dibilang, aplikasi TikTok ini diunduh karena awal-awal mula coronavirus ya, dan juga sering konten-konten yang ada juga menyebar cepat di media sosial lain. Yang kedua, ada isi konten tidak berpengaruh pada perilaku kecanduan. Nah, sejalan dengan apa yang hasil analisis yang kami lakukan pada beberapa narasumber bahwa banyaknya konten yang berupa konten edukasi dan tutorial. Nah, itu merupakan konten yang positif. Yang ketiga, pengembangan kreativitas dapat diasah pada proses pembuatan dan pengeditan konten. Dan juga yang keempat, popularitas mudah didapat jika konten menarik, serta cara berpakaian atau style ke arah positif. Tadi menjadi akan dipaparkan saran oleh Novi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Amanda. Yang terakhir ada saran. Berkaitan dengan fenomena kecanduan TikTok yang diteliti, bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji tema yang sama dapat mengembangkan hasil penelitian ini. Penelitian ini menggunakan partisipan dengan rentan usia 15 sampai 20 tahun. Maka untuk selanjutnya dapat juga mengkaji pada rentan usia lainnya, sehingga pada saatnya nanti secara komprehensif dapat menguraikan secara utuh.
Nah, penelitian ini juga dilakukan kepada partisipan yang mayoritas perempuan, yang tentunya ada perbedaan latar belakang gender. Maka penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hal tersebut. Mungkin segitu aja. Selanjutnya akan dilanjut oleh Muhammad Rifki Hafiz. Enggak. Nah, jadi begitu teman-teman yang hasil dari penelitian dari kelompok 11 kami ini. Mohon maaf bila dari kita ada salah kata atau salah ucap, mohon dimaklumi. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.